Jadi pada hari ini ya, siang hari ini kita mengenai tanggapan press conference Beauty District tanggal 28 April 2025. Saya bersama klien saya Bu Iren Kamaludin akan menanggapi terkait preskon pada hari itu ya. Oke. Di poin pertama ya, ketika mereka preskon adalah terkait masalah akte pendirian bahwa Beauty District berdiri sejak 2021. GSC minta kerjasama di tahun 2024 di lokasi GSC yaitu 3 tempat dan direnovasi dengan biaya Beauty District sendiri. Ya kan, Beauty District yang dimiliki oleh siapa? Bu Iren Kamaludin. Enggak, Beauty District. Diana Jo. Diana Jo ya, oleh Diana Jo. Kalau tanggapan kami ya, pertama bahwa bentuk kerjasama yang disepakati Beauty District di lokasi dengan nama Beauty District sehingga wajib mengurus izin Beauty District khusus untuk lokasi PIK. Izin sejak 2021 adalah operasional untuk lokasi lain. Dan kemudian untuk menjalankan kewajiban Beauty District di PIK berdasarkan perjanjian, Beauty District wajib mengurus izin klinik di Jakarta Utara. Hal ini pengakuan bahwa tidak ada niatan Beauty District untuk mengurus izin dan melaksanakan kewajibannya. Dan kewajibannya, padahal di sini diatur di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2014 mensyaratkan setiap klinik wajib memiliki izin mendirikan izin operasional yang didirikan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, itu ada di pasal 25. Setiap penyelenggara klinik wajib ya mendirikan izin. Coba slide-nya mana tuh? Kan ini ya, pertama tuh. Kita bisa lihat di sini. Jadi jangan bilang bahwa Beauty District telah memiliki izin. Lalu mana? Terus kemudian mana? Ada surat jawabannya itu mana tuh? Ini. Ah, itu dia tuh. Nah, ini surat dari Krisna Murti Lau meminta keterangan kepada Kemenkes, Dinkes ya, iya, kan pelayanan PTSP, dan telah dijawab bahwa Beauty District kan tidak terdaftar izinnya di sini, jelas itu. Tanggal berapa tuh? 14 April 2023 ya jawabannya ya. 2025 tahun 2025 tuh. Jadi jelas terkait menyangkut masalah izin. Jadi bukan seperti yang dikatakan mereka bahwa kan itu adalah tanggung jawab daripada GSC untuk mengurus izin. Jadi kalau itu tanggung jawab GSC, kan tidak mungkin karena di situ ada apa tuh namanya 2 merek di situ. Kemudian dalam kan kemudian poin 2 lagi ya. Grand opening di Maret 2004, Beauty District 2024, Beauty District ruang lingkupnya treatment dengan mesin yang tidak invasif. GSC ruang lingkup treatment yang membutuhkan dokter. Lalu tanggapannya, Beauty District memerlukan dokter untuk operasi mesin treatment dalam klinik, contoh mesin-mesin yang lain. Jadi di sini bisa dilihat nih ya kan bahwa ada komunikasi melalui WA. Kan melalui WA, coba lihat di situ tuh, kan jelas tuh, kan kok ini WA apa nih Bu Iren Kamaludin ini? Penjelasan mengenai 1 terapis dan 1 dokter yang akan masuk. Diana Jo mengatakan akan ada 1 terapis dan 1 dokter yang akan masuk ke klinik setelah Lebaran. Nah, lalu juga kita ada diskusi bagaimana apabila ada klien bagaimana. Nah, biasanya kalau ada klien dokter tersebut akan standby, begitu juga dengan mesinnya. Nah, itu dia ya. Kan. Kemudian poin ketiga ya, ketidaksepahaman terkait seragam. Lalu kami akan tanggapi terkait seragam. Jadi seragam yang dipakai dalam klinik sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian telah disepakati bahwa seragam yang dipakai karyawan GSC dan Beauty District terdapat bordiran logo
masing-masing klinik. Lalu ketiga, tidak ada paksaan dengan pakaian seragam. Nah, ini bukti penjelasannya. Seragam yang dipakai oleh karyawan GSC ada tulisannya di bordir nih. Nah, itu dia kan. Jadi ada beauty district, lalu ada GSC. Jadi tidak ada pemaksaan ya sama sekali ya. Lalu poin keempat ya, setelah klinik berjalan, GSC mencabut CCTV seperti sabotase oleh karyawan. GSC ditunjukkan satu rekaman CCTV, itu yang mereka katakan tuh kemarin dalam preskonnya. Lalu kami akan tanggapi di sini bahwa pemasangan CCTV tidak pernah ada permintaan izin dari beauty district kepada GSC. Lalu kemudian pencabutan CCTV dilakukan bukan oleh karyawan GSC. Lalu yang ketiga, jika yang mencabut CCTV adalah karyawan GSC, siapa yang mencabut? Coba buktikan siapa yang mencabut. Apa jabatannya dia di GSC? Lalu yang keempat, pemasangan CCTV tersebut dipasang pada ruangan yang memerlukan pasien untuk membuka pakaiannya, sehingga jika CCTV tersebut dipasang akan melanggar hak privasi pasien. Nah, bukti penjelasan adalah konfirmasi dari kontraktor atas pencabutan CCTV. Tuh. Jelas, jadi bukan karyawan GSC, tapi adalah vendor yang ditunjuk kan untuk melakukan pelepasan, kan pelepasan CCTV. Nah, pemasangannya pun juga kita tidak mengetahui karena dia tidak ada izin kan kepada kami sebagai pemilik daripada ruko tersebut, gitu loh. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Iren Kamaludin lebih lanjutnya. Lalu ya, poin kelima, pada tanggal 23 April 2024 terdapat office bullying yang diduga dilakukan pimpinan GSC yang menimbulkan dampak psikologis dan melarang masuknya GSC. Nah, ini kan merasa seolah-olah bahwa karyawannya beauty district ya kan merasa dibullying. Nah, kalau dia merasa dibullying, buktikan dulu dong, ya kan, visum et psikiatrinya seperti apa. Lalu ada nggak keterangan ahli psikologi forensik yang menerangkan bahwa dia tuh adalah terpukul dalam kejadian seperti ini? Ada tidak? Ya kan gitu loh. Jangan cuma gara-gara cuma ditegur, lu nih begini, misalkan saya tegur aja. Jangan gitu dong ya. Yang baik nih kerjanya apa seperti apa itu ya bullying. Nah, dia bisa buktikan nggak? Yang saya maksud tadi visum et psikiatrinya. Dia harus membuktikan kalau dia itu menderita terhadap kasus ini, gitu loh. Dia menderita bullying nih. Jadi jangan hanya sembarangan dia bilang bullying, bukan begitu. Lalu di sini ada percakapan bukti penjelasan ya, percakapan antara karyawan GSC dengan Rina Beauty District yang tidak kooperatif saat bekerja. Apa tuh penjelasannya di situ tuh? Apa tuh, baca tuh, coba baca tuh, yang dekat tuh. Coba nih Mas, baca deh. Kan, nah, seperti itu tuh. Kan itu komunikasinya. Jadi di mana kan jelas tuh bullyingnya ya. Pemberitahuan. Memakai mesin tanggal tertentu karena ada pasien, tetapi mereka menjawabnya kurang informatif ya, seperti antara mau dan tidak mau melakukan. Lalu ya, masuk pada poin 6. Pada tanggal 23 April 2024 juga ada pengangkatan mesin-mesin beauty district dari ruangan yang diberikan ke bilik dan ditempatkan ke gudang tempat sampah. Ditunjukkan foto logo. Jadi kan mereka bilang bahwa itu ditempatkan, dibuang nih ya kan, bahwa itu mereka ditempatkan di tempat sampah, di belakang mesin ada yang copot. Lalu tanggapan dari kami ya, satu, karena ruangan lantai 1 yang digunakan untuk pasien lansia yang tidak dapat naik tangga dan berhubung mesin Picosel yang dijanjikan oleh Diana Jo tidak ada, maka isi dari ruangan di lantai 1 yang berisi mesin, cool spring dan barang-barang lain yang sudah dimintakan untuk dipindahkan agar ada ruangan tersebut digunakan untuk perawatan pasien lansia. Lalu kedua, bahwa
Setelah berkali-kali dimintakan untuk memindahkan mesin dan barang-barang dari ruangan tersebut, pihak beauty district sama sekali tidak menanggapi permintaan tersebut. Maka setelah diberikan waktu 7 hari untuk mengeluarkan mesin dan barang-barang GSC, memutuskan untuk memindahkan mesin dan barang-barang tersebut, mesin dan barang-barang yang dipindahkan itu. Jadi bukti penjelasannya coba di video atau apa tuh? Itu gambar apa tuh? Tuh, gambar apa tuh? Nah itu dia ya, mesin-mesinnya tuh. Jadi di mana itu tempat sampahnya? Orang ini baru kok, klinik baru berjalan, belum ada apa limbah sampah dan sebagainya. Nah itu video terkaitnya tuh, bahwa jelas tuh barang-barang mereka tuh dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh. Tuh di wrapping ya, nggak ada tempat sampah, nggak ada. Di wrapping tuh jelas. Jadi kalau barang itu dalam keadaan diterima dalam keadaan baik, jadi kita lepas, kita copot, ya kan, kita copot, kita lepas, dan kita kembalikan kepada yang berhak. Tidak ada unsur ingin meniat merusak tuh nggak ada, lalu menghilangkan juga tidak ada, dan telah diterima oleh utusan yang diutus oleh Dianajo, ya kan, yang dikuasakan oleh Dianajo, diterima dalam keadaan baik-baik. Mana tuh coba di slide-nya tuh yang bahwa diterima, ya kan, dalam keadaan baik-baik tuh. Kan ada tanda terimanya kita kan dalam keadaan baik-baik. Nah, ditandatangani kan, ya, semua jelas bahwa barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik oleh oleh Tio siapa tuh namanya tuh? Pokoknya orang utusan dari beauty district aja, dari Dianajo gitu ya. Dio Rampen tuh. Itu orang yang diutus kan, ya, betul nggak? Orang yang diutus untuk mengambil. Ada tanggalnya juga itu. Iya. Jadi barang-barang tersebut juga masih dapat digunakan. Di mana dibilang dirusak. Jadi dilepas, dicopot, diberikan kepada yang berhak. Tidak ada niatan unsur kita akan merusak barang tersebut, lalu menghilangkan barang tersebut, tidak ada. Dan telah dikembalikan kepada yang berhak. Di mana? Ya kan, perusakannya itu di mana? Nggak ada di sini. Lalu dalam poin ke-7 ya, semenjak hari itu, kejadian tanggal 23 April 2024, karyawan beauty district dilarang masuk ke GSC dan barang-barang pendukung treatment dikeluarkan dari ruangan beauty district. Ini yang dikatakan oleh kuasa hukum beauty district ketika preskon kemarin. Lalu tanggapan dari kami, pertama adalah pelarangan masuk karyawan beauty hanya ditunjukkan kepada Rina yang sudah dimintakan penggantian karyawan beauty district dengan alasan sikap dan perilaku yang tidak baik yang telah menimbulkan keresahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman di klinik. Lalu di poin 2, karyawan beauty district atas nama siapa nih? Olive tetap diperbolehkan masuk, namun beliau memilih untuk tidak masuk. Nah ini nih, ada apa nih, bukti apa nih, cek nih ya, ada bukti cek larangan untuk masuk klinik terhadap bukti cek. Kita menginformasikan untuk pergantian Rina ya, supaya kondisi kerja di dalam klinik itu lebih nyaman dan lebih kondusif ya. Lalu poin 8 ya, beauty district minta tanggung jawab dari GSC, namun tidak ada itikat baik untuk menanggapi atau hal lain, sehingga beauty district melaporkan tindak pidana kerusakan terhadap pimpinan GSC pada tanggal 7/2004 di Polres Jakarta Utara, yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Nah ini kita lihat ya, coba ya, ini dari somasi pertama yang dilayangkan oleh mereka, lalu kemudian coba dibesarkan di slide-nya dibesarkan, jelas. Nah di somasi itu berapa jumlahnya? 811 juta. Nah 811 juta. Lalu apa yang disomasi yang dia minta? Lalu ya, saya terangkan. Pertama adalah biaya konstruksi, kedua biaya pemasangan AC, ketiga biaya acara grand opening sebesar sekian ya. Lalu keempat kompensasi klien, kelima kompensasi kontrak, keenam biaya perlengkapan beauty district, ketujuh biaya operasional apa tuh? Beauty district. Nah ini yang diminta diganti rugi.
Kan jelas tuh somasinya. Kenapa sekarang tiba-tiba ujung-ujung adanya pengerusakan? Sementara somasinya nggak ada terkait pengerusakan. Coba lihat, ya kan? Jadi kita sambungkan ya, bahwa yang diminta kerugian pergantiannya 900 juta terkait barang ini. Nah kalau barang ini udah jelas ini adalah perdata, paham nggak bos? Ini perdata. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ujung-ujung terkait laporannya menyangkut masalah pengerusakan? Jadi antara laporan polisinya yang di Polres Jakarta Utara dengan somasinya nggak sambung bos, nggak nyambung ini. Jadi yang diminta tuntutan kerugiannya terkait menyangkut barang ini, sementara laporan polisinya terkait masalah kerusakan. Nah kami biasanya, ya kan, kalau momen somasi orang dengan laporan polisinya itu nyambung. Ini nggak nyambung antara laporan polisinya dengan somasinya, nggak nyambung. Apakah hal ini ada pasal-pasalnya gitu loh, sehingga mempersangkakan Iren Kamaludin? Justru dalam hal ini nanti kami akan minta kejelasan. Kami akan bersurat kepada Pak Kapolda Metro Jaya, kami akan bersurat kepada Bapak Kapolri, dan kami akan bersurat juga kepada Bapak Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, minta penjelasan ini. Kenapa tiba-tiba ujung-ujung Iren Kamaludin ditersangkakan gitu loh? Nah, poin ke-9 ya, larangan GSC bahwa beauty district yang melakukan uang prestasi, pengerusakan dan sebagainya merupakan pemutarbalikan fakta. Karena beauty district yang dirugikan karena sudah investasi besar untuk renovasi mesin-mesin dan sebagainya yang dikesampingkan tanpa melihat perjanjian. Nah, itu menurut responnya mereka kemarin. Tanggapan dari kami, justru sebaliknya, GSC yang menyediakan ruko tanpa harus biodistrik membayar sewa. Jadi Diana Jo tidak membayar sewa. Jadi kan Iren Kamaludin yang menyiapkan daripada ruko tersebut. Kalau Diana Jo tidak membayar uang sewa. Kemudian kedua, biodistrik tidak mengeluarkan investasi yang signifikan. Lalu poin ketiga, renovasi apa yang dilakukan, berapa biayanya, harus ditunjukkan. Mesin adalah bagian dari kesepakatan dalam perjanjian. Jika dikatakan uang prestasi, berarti ini kan dikatakan ini uang prestasi itu kemarin bilang. Ya berarti ini kan kasusnya perdata. Kenapa sekarang tiba-tiba melaporkan hal ini menjadi tindak pidana? Ini kemarin tuh ya, ada bukti responnya beauty district. Ini siapa nih yang di tengah nih? Apa tuh namanya itu siapa tuh? Bu Iren Kamaludin itu siapa tuh? Dr. Jesse yang tidak pernah sekalipun datang selama klinik berjalan dan tidak tahu apa-apa untuk operasional di klinik kami. Oh itu dia nggak pernah datang ke sana? Itu ngapain tuh pakai preskon segala dia kalau nggak ngerti tentang operasional? Ngapain dia ngikut-ngikut tuh? Itu apa namanya? Menjelaskan ya? Jadi artinya bahwa kalau pengerusakan itu kembali lagi ya kan, kalau pasal yang dirusakkan yang ditersangkakan Iren Kamaludin di Polres Jakarta Utara kan harus tahu siapa pelaku pengerusakannya, di mana dilakukan pengerusakannya, jam berapa, temposnya harus jelas. Lalu akan dirusaknya dengan menggunakan alat apa, harus jelas. Nah, tidak ada niatan batin Iren Kamaludin ingin merusak suatu barang, nggak ada itu sama sekali. Jadi jangan dibuat-buat lah, hal ini jangan dibuat-buat. Ya mungkin itu kan penjelasan kami dari kuasa hukum Ibu Iren Kamaludin. Mungkin lebih jelasnya Ibu Kamaludin Ibu Iren Kamaludin yang akan lebih menerangkan detail-detail. Mungkin ada pertanyaan daripada teman-teman media buat Ibu Iren Kamaludin. Bu Iren, mau nanya, kan kemarin terlihat di slide mereka ketika press con itu ini bicara soal barang mereka ya, yang dikategorikan adanya kerusakan. Nah itu terlihat jelas memang ada kerusakan. Apakah dari sana membuka hasil? Kalau di sini kan packingnya kan rapi ya. Apakah yang di sana ketika membuka sendiri tiba-tiba sudah rusak atau gimana? Menurut pandangan Bu Iren? Yang mana yang rusak Pak? Barang-barang mereka. Gak ada yang rusak. Kemarin itu ada di slide gambarnya.
ada kerusakan. Nah itu dia, mungkin sedikit saya luruskan, artinya bahwa tanggal berapa penerimaan, coba tanggal berapa itu penerimaan apa tuh namanya barang-barang tersebut, penerimanya tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Coba jawab tanggal berapa itu? Hah? 29 berapa? 29 berapa? 29 November ya. 29 November telah diterima dalam kondisi baik-baik. Nah, kemudian dia laporkan polisi tanggal berapa dia laporkan polisinya? Hah? 7 Mei dia laporkan polisi. Berarti ada jeda berapa lama? Hah? 4 bulan. Nah, dalam kondisi 4 bulan siapa yang merusak? Kita kan nggak tahu, bos. Betul dong? Berita acara itu ada enggak? Berita acaranya jelas ada dan tanggal November telah diterima dalam kondisi baik-baik. Kami mempunyai videonya, kami telah mempunyai fotonya. Lah kalau barang lu rusak, kenapa lu lapornya bulan Mei? Kenapa nggak besokan? Kenapa lu nggak besokannya? Paling nggak telepon, kenapa lu barang lu rusak? Sehari 2 hari, kenapa lu mesti lapornya bulan Mei? Nah siapa yang rusak? Dan itu diserah terima dengan orangnya langsung loh. Yang dengan pasti Pak William ini, iya, dan ditandatangan satu-satu tanpa pemaksaan. itu yang mungkin penjelasan dari kita bahwa jedahnya terlampau lama antara terima barangnya November lalu dilaporkan LP-nya Mei. Hah? Iya. Berarti ada indikasi sesuatu gitu, Pak. Apa? Iya. Berarti ada indikasi dong ya. Kenapa? Kalau pihak yang di sana mengada-ngada. Ya, patut diduga. Artinya kenapa patut diduga? Karena November diterimanya dan kami tidak menyerahkan barang itu dalam keadaan rusak. Kenapa? Jelas. Ya kan barang tersebut diterima dengan keadaan baik, videonya lengkap, saksinya pun juga ada. William yang menyerah serah terimanya, ya kan? Lalu jelaskan teman-teman media bisa melihat kok barangnya dalam keadaan baik, di scrap, di apa dan sebagainya. Dan kalau barang itu rusak biasanya orang yang kita utus, misalkan si A kita utus, pasti dia akan telepon bosnya, bos, kenapa? Ini keadaannya begini barangnya, gitu loh. Ini keadaannya begini barangnya, pasti dia tekan telepon, bos, gue udah terima di barangnya. Cuman kenapa? Cuman saya lihat nih, ini ada apa bonyok, ada apa gimana? Ini kan harus lapor bosnya. Pasti bosnya bilang, coba video call. Oh lu jangan terima deh kalau begitu. Nanti gua telepon deh si Iren Kamaludinnya. Kenapa barang gua jadi begini? Ini nggak ada hal-hal seperti itu tuh nggak pernah terjadi gitu. Mbak Iren, artinya Oke, lanjut. jangka waktu pemberian barang itu penyerahan barang ya, bukan pemberian langsung. Menyerang barang mereka itu sampai proses pelapor polisi tidak pernah ada kontak dari mereka tentang keberatan atau merasa dirugikan barangnya rusak atau segala macam. Tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba masuk lapor. Mereka tidak pernah komunikasi apapun dengan saya. Dan kalau mereka bilang pernah beritikat baik untuk bicara baik-baik, kapan? Kenapa itikat baik itu dengan somasi? Somasi apakah itikat baik? Saya aja bingung dikasih somasi tahu-tahu seperti itu. Yang bayar renovasi kebanyakan saya. Dia hanya bayar 3 ruangan sebesar 7 meter persegi dan hanya satu sisi. Apakah miliaran? Sementara mereka menggunakannya Memang hanya 3 ruangan, tapi mereka ngakunya renovasi miliaran, beli mesin miliaran. Mana? Invoice-nya mana kalau memang beli mesin? Saya dikasih mesin rongsok. Mesin yang nggak bisa menghasilkan uang di tempat saya. Iya, jadi tolonglah kebenaran aja gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin kooperatif, tidak mau berbohong ataupun fitnah. Ya, jadi bisa dilihat dari somasi itu pun acara pesta lah, pesta sudah bareng-bareng dilakukan dan tamu dia banyak sekali, saya diam aja. Iya, terus sekarang minta ganti, minta somasi. Ya kalau mau baik-baik itu seperti saya WA secara baik-baik tidak ditanggapi. Lah kalau somasi itu apakah namanya mau beritikat baik? Saya rasa tidak ya. Saya begitu dapat somasi saya langsung mikir, saya harus kerja, anak saya 3, malu dong mamanya ada di penjara tanpa berbuat apa-apa. Ya seperti itu. Jadi ya yang saya sampaikan itu semua kebenaran, fakta yang dengan bukti-bukti yang nyata tanpa saya putar balikan, tanpa saya twist. Bu Iren, awal mula apa kerjasama dengan mungkin bisa sedikit Diana Ju seperti apa sih awal mulanya?
Awal mulanya karena ya kami pastinya berawal taunya Diana Jo itu orang baik ya gitu. Jadi ya saya nggak pernah ada curiga apa-apa. Dan saya merasa karena dia katanya udah mulai dari 2021 kan, dan juga katanya oh iya Cici, dia panggil saya Cici. Oh iya Cici, nanti kalau ada apa-apa saya bantuin. Apa yang dibantu yang ada saya apes banget. Sejak buka klinik ini dengan dia nih kok jadi apa yang mestinya saya pikir saya bisa terbantu malah banyak hal-hal yang menjatuhkan saya. Semua saya kerjakan sendiri, bahkan kami dengan itikat baik memberikan saran tentang izin malah dibalas dengan somasi, dan kalau nggak dibayar saya mau dipenjarain, bingung kan? Kalau saya mau dipenjarain, orang maksud baik-baik untuk kasih tahu, bahkan saya nggak mau dia ada masalah karena saya tahu dia punya klinik juga kan, jangan sampai dia ada masalah. Saya itikat baik untuk benar-benar lindungin dia lah istilahnya gitu ya. Ibu ini kan disomasi dan dituntut mengganti pengerusakan sebesar 800 juta, padahal ibu merasa nggak melakukan hal tersebut ya. Nah, langkah buat menepis tudingan tersebut gimana sih kalau dari Bu Iren sendiri mungkin? Waktu somasi itu datang, ya saya awal hukum, saya nggak tahu apa-apa. Jadi waktu somasi datang ya memang saya bingung. Saya tidak bisa menanggapi apa-apa ya karena memang apa yang mau saya ganti gitu. Lalu pernah saya tanyakan juga kepada Diana Jo, tapi tidak ditanggapi. Iya. Dan tahu-tahu dapat panggilan polisi saya taat, nggak pernah mau telat. Kenapa? Saya nggak ngerti. Saya cuma mau ini cepat selesai. Karena saya tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Penipuan, penggelapan, pengerusakan apa? Artinya ibu merasa dizolimi atau gimana sih Bu kalau seperti ini mungkin? Amat sangat. Saya minta perlindungan hukum sekali lagi. Ya kalau saya salah, ya saya diginiin, saya masih berpikir ya udah minta maaf dan ya harus diperbaiki. Kita maksudnya baik, itu yang terjadi klinik saya berapa banyak kalau begini caranya semuanya nggak bisa kerja, kasihan mereka juga perlu makan kan. Jadi tolonglah, sudah setahunan dia ngerjain saya. Ibu Iren, kemarin juga pihak Beauty District memberikan video bang, kalau ibu mau lagi datang dan ditahan oleh pegawai. Itu mungkin kronologinya gimana sih Bu? Karena pihak mereka itu menyebut ada kerugian imaterial. Ini yang ada di lapangan dia, rekan dia yang ada di lapangan, bisa dijelaskan? Kejadian itu saya menahan sekali lagi yang diberitakan, yang diucapkan itu menahan seluruh karyawan Beauty District ya, itu tidak benar. Seperti yang tadi di WhatsApp itu hanya satu orang atas nama Rina. Jadi sebelumnya sudah diberitahukan untuk atas nama Rina tidak datang lagi ke klinik Global Skin Quality Center. Ya bukan seluruh karyawan Beauty District ya. Sekali lagi saya tekankan. Hanya satu orang itu. Hanya satu orang atas nama Rina. Jadi bukan melarang seluruh karyawan Beauty District. Nah, tetapi Rina ini tetap datang. Sedangkan kita sudah katakan tidak datang. Nah, jadi ketika dia datang, posisinya saya ada di sana. Jadi saya tidak izinkan karena kalau dia akan datang, situasi kerja akan semakin tidak kondusif. Ya, jadi posisinya saya tahan di depan. Saya dengan baik dan sopan saya beritahukan kalau oke, tidak bisa masuk lagi sesuai yang sudah kita infokan sebelumnya di H-1. Tapi dia datang, dia marah, di situ dia berkata-kata pokoknya kasar, perilaku dia tidak sopan. Saya dengan sangat sopan tetap menahan, oke, tidak bisa masuk. Alasannya kenapa sih kok sosok Rina ini menjadi kayak semacam ada rasa khawatiran? Jadi sebenarnya dari sebelumnya saya itu kan namanya kita satu lingkungan kerja, kita butuh kerjasama ya, butuh komunikasi yang enak. Nah, untuk bicara dengan Rina ini dia punya sopan santun yang benar-benar buruk. Dalam arti gini, contoh misalnya kita bicara sama dia. Nah, kita bicara sama dia tuh bisa buang muka main handphone kayak nggak mau dengerin loh. Bagaimana caranya kita bisa komunikasi? Sedangkan kan untuk menghandle misalnya satu pasien atau pekerjaan pasti kita perlu komunikasi yang baik. Nah, kalau misalnya diberlakukan seperti itu dan banyak juga keluhan dari karyawan lain yang mengalami kesulitan, dia akan mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan Rina ini karena attitude-nya seperti itu, ya.
Nah seperti contohnya yang tadi ada bukti WhatsApp tadi itu ya, kita konfirmasi jawabnya singkat, terus ya udah tanya aja sendiri, tanya loh, ini kan kita butuh komunikasi, makanya kita hubungin, tanya ini ke dia gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan baik. Nah dari situ situasi semakin tidak kondusif, makanya akhirnya kita beritahukan untuk tidak masuk ke klinik. Bang Krisna, Bu Ira kan sudah jadi tersangka, ditetapkan tersangka itu berarti perkapan Bang, terus prosesnya sudah sejauh mana, apakah sudah ditetapkan kejaksaan? Terus apa sih yang menjerat Bu Iren menjadi tersangka? Yang tadinya kan ini perdata kan masalah ganti rugi, tapi akhirnya menjadi pidana, apa mungkin yang menjerat? Terus yang kedua, kan Bu Iren juga melaporkan balik juga kan ke Polda, itu sejauh mana prosesnya? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Herudin dari tim pembela Bu Iren GSJ. Nah, sebelum saya menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan, yang pertama saya ikut prihatin tentang apa yang menimpa Bu Iren. Poin terpenting dalam konteks ini adanya ketidakadilan, adanya kriminalisasi hukum. Bagaimana dari presentasi awal Pak Krisna menyampaikan, Pak Dr. Krisna menyampaikan, sampai akhir tidak ada sama sekali perbuatan pengerusakan. Karena yang dilaporkan dalam laporan polisi 406 terkait pengerusakan, kemudian penipuan penggelapan yang saudara wartawan tanyakan tadi, jelas ini dasarnya adalah perjanjian. Seandainya terjadi dispute atau terjadi sengketa, diselesaikan di ranah peradilan. Dalam hal ini arbitrase sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Beauty District dan GSJ. Itu sebenarnya jelas dan tegas. Nah, yang perlu lagi kita sampaikan di sini, karena ini jelas adalah diskriminasi hukum, tindak pidana yang tidak ada tapi diada-adakan, yang jelas-jelas tidak ada mens rea niat jahat dan actus rea perbuatan yang dilakukan, maka apalagi yang harus diproses. Harapan kami diberhentikan perkara-perkara seperti ini. Banyak perkara besar yang seharusnya diselesaikan daripada mengkriminalisasi orang yang jelas-jelas tidak bersalah. Nah, siapa sebenarnya Diana Jo ini sampai bisa perkara yang nggak jelas pidananya sampai naik? Kita mendengar informasi bahwa suaminya adalah pengusaha yang memiliki kekayaan 57 triliun. Seperti itu kita dengar informasinya ya. Nah, artinya seperti itu, apakah karena dia orang kaya bisa melakukan kriminalisasi kepada klien kami? Itu salah satu hal yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, agar apa yang kami sampaikan ini terdengar sampai ke atas, kami memohon kepada Bapak Presiden, memohon kepada Komisi 3 Pak Kapolri, apa iya perkara-perkara seperti ini bisa naik sampai di-TSK-kan klien kami? Karena sekarang di Komisi 3 ada pembahasan KUHP. Hak-hak tersangka di situ diabaikan sama sekali dan jelas tidak ada perbuatan pidana. Ini lagi pertanyaannya tadi. Ya. Kapan menjadi tersangka, terus sudah sejauh mana proses sudah dilempar kejaksaan, terus apa sih yang menjerat Bu Iren jadi tersangka? Ini kan tadinya cuma minta ganti rugi, tapi akhirnya pidana kan. Nah terus kan Bu Iren laporkan juga di Polda, prosesnya sudah sejauh mana juga? Ya. Penetapan tersangka ke tanggal berapa sih? Hah? Yang tersangka 9 Maret. Penetapan tersangka 9 Maret berdasarkan hasil gelar Polres Metro Jakarta Utara. Nah, dari penetapan tersangka tersebut, SPDP sudah Ibu terima ya terkait penetapan tersangka dan setelah itu tidak ada follow up lagi. Seharusnya Bu Iren kalau memang sesuai dengan KUHP, hak-haknya diproses dengan cepat, itu tidak dilakukan dan dibiarkan saja berlarut-larutnya perkara ini. Dan sampai saat ini belum ada berkas ke kejaksaan. Dan sampai saat ini belum ada berkas kejaksaan yang masuk, hingga akhirnya per tanggal berapa kita membuat laporan polisi di Polda terkait pengerusakan juga ya. Karena beliau memasang CCTV dan logo itu tanpa izin saya nggak tahu apa-apa. Ya, saya nggak tahu apa-apa sama sekali. Tahu-tahu udah kok ada CCTV, itu kan nggak nyaman untuk tamu-tamu.
Dan ibaratnya ya teman-teman seperti teman-teman saya main ke rumah Bapak, saya nginep, foto saya pasang CCTV, Bapak marah nggak? Ya kan? Ya, lalu tiba-tiba ada somasi seperti ini, saya merasa diperasi, saya merasa ini pemerasan sekali. Ya, lalu yang saya bingung, Diana Jo, kamu kemana? Nggak pernah keluar. Saya selalu hadapi, saya dari Korea, saya mendadak harus pulang. Saya harus menjawab ini semua, saya mau bertanggung jawab, saya mau hadapi semua. Datang ke polisi, press conference saya sendiri, dan yang hadir semua yang terlibat, bukan orang-orang yang tidak terlibat, yang entah harus bicara apa. Jadi saya hanya mau kebenaran aja. Mohon perlindungan hukumnya ya. Ya, terakhir dari saya sebelum ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain, rekan-rekan wartawan sekalian kan sudah mendengar konfirmasi dari kami. Alangkah lebih baiknya menanyakan ke penyidik langsung bagaimana perkara seperti ini bisa naik. Karena jelas agar kita berharap perkara seperti ini menyangkut kriminalisasi hukum dipantau, terutama oleh Komisi 3 yang sedang menggarap UHAP. Jangan sampai terjadi lagi diskriminalisasi seperti ini. Gitu, harapan kami seperti itu. Dan upaya yang kami lakukan, kami sudah melaporkan hal ini ke Pak Kapolda Metro Jaya, kemudian ke Irwasda, dan harapan kami diadakan gelar di situ. Selain upaya hukum lain kita bisa lakukan seperti pra-peradilan ya. Tentunya terima kasih kepada kawan-kawan media kalau bisa memfollow perkara ini dengan judul kriminalisasi hukum terhadap klien kami ya. Oke. Sekarang ada lagi Bang terkait barang yang katanya rusak bonyok itu, kalau boleh tahu nominal harga nggak sih Bang? Bukan itu barang yang diklaim katanya. Barang yang mana dulu maksudnya? Yang katanya rusak. Yang diklaim sama mereka rusak. CCTV, ya kan CCTV. Alat-alat miliaran, miliaran. Coba jelasin aja. Alat-alat saya nggak tahu tuh alat-alat apa ya. Alat-alat itu apa medis. Yang tadi di Kalau yang mereka klaim itu, barang yang puter itu katanya. yang kalau yang mereka klaim itu kan yang CCTV yang saya dilaporkan sampai saya jadi tersangka. Nah, yang dibilang rusak tuh barang-barang itu apa namanya yang lu bilang barang itu muter dipakai kredit lain itu. Oh, mesin-mesin itu. Iya. Oh, tadi saya videonya dikeluarin salah satu barangnya itu kan ada tuh ceritanya. Oh iya mesin itu. Barang Oke. Mesin itu mesin lama yang udah dipakai di klinik dia. Dan itu pun bukan bilang ditaruh di tempat saya, khusus tempat saya. Jadi ya kalau lagi nggak laku ditaruh di tempat saya. Berarti bekas. Iya, mesin bekas bukan mesin baru. Makanya saya bingung, dia bilang beli miliaran. Karena kalau beli miliaran dalam arti beli khusus baru ditaruh di tempat saya. Seperti saya renovasi baru, betul-betul saya renovasi, bukan ruko bekas saya pakai terus saya bilang sama dia ngaku-ngaku ruko baru. Dia pun lihat waktu saya renovasi, ya kan dia pun juga tahu biaya renovasi, dia mau kontak kontraktor saya, katanya kontraktor saya murah. Kok sekarang bilang miliaran? Dari mana? Saya bingung. 3 ruangan 7 meter persegi renovasi miliaran. Kita dibohongin, dia dibohongin kontraktor atau kita dibohongin dia? Dan waktu Ibu Iren Kamarudin dilakukan pemeriksaan berita acara di Polres Jakarta Utara, lalu kemudian didampingi oleh tim kuasa hukum dari KNL, bahwa yang menurut keterangan polisi itu waktu yang dirusak hanya CCTV dan logo, nggak ada mesin. Kenapa tiba-tiba bisa ada lagi? Kenapa sekarang kalau ada mesin? Sejauh ini ya Gab ya, sejauh ini tidak pernah ada bicara mesin. Kalau bilang CCTV, masangnya kapan? Itu rumah saya loh. Mau masang CCTV sembarangan. Oke, kalau dia mau minta ganti, masa CCTV 800 juta? Iya, jadi waktu pendampingan pemeriksaan itu bahwa polisi memberitakan, kan ditanya oleh tim KNL, ini apa yang dirusak? Menurut mereka adalah CCTV dan logo. Jadi bahwa sementara CCTV dan logo tersebut tidak ada di dalam somasi. Gitu, tidak ada di dalam somasi. Jadi mesin, logo, CCTV itu tidak ada di dalam somasi. Nah, kenapa ketika ditersangkakan Ibu Iren Kamarudin di Polres Jakarta Utara terkait menyangkut masalah CCTV, menyangkut masalah logo,
termasuk menyangkut masalah mesin. Apa yang kita rusak? Dia kan mengklaim rusak. Kita tidak pernah melakukan rusak. Kita melepas, kita mencopot, dan kita serahkan kepada yang berhak. Apa yang disebut merusak? Di videonya jelas. Kalau hari ini CCTV-nya pun dipasang masih bisa. Kalau hari ini logonya dipasang seperti saya punya seperti begini juga masih bisa. Apa yang rusak? Namanya pengerusakan itu barangnya hancur tidak bisa dipakai kembali, apalagi dihilangkan, itu namanya pengerusakan. Begitu. Kalaupun terjadi pengerusakan, saya rasa dengan bicara baik-baik, kami juga akan betulkan. Saya bukan orang yang tidak waras, masih sehat mental. Diajak ngomong baik-baik, tetapi kenapa harus dibesar-besarkan sampai saya dijadikan tersangka? Pengerusakan logo hanya berapa duit sih? CCTV Bapak bisa cek di Harko di mana, yang paling mahal pun nggak sampai 800 juta. Dan sudah terlihat CCTV semarang-marang juga palingan sejuta. Kan lalu kan logo kita nggak mau ganti. Logo kemarin bikinnya berapa sih? Kita udah tanya vendornya berapa sih kemarin bikin, cuma berapa? 11 juta. Paling mahal juga 11 juta. 11 juta, miliarannya dari mana miliarannya? Dan kalau rusak itu kan di depan mata saya banting, saya injek, ya kan? Kalau memang ada bukti seperti itu kan, ya mau ngomong apa? Orang kita baik-baik, kita bungkus, kita rapikan, keluarnya baik-baik. Bang, artinya, ada lagi apa? Bang, terakhir Bang, sama Mbak Eden, artinya kan bahwa pemasangan CCTV itu kan tidak ada izin juga ya? Tidak ada, Pak. Saya mau maku, pemilik ruko saya info loh, Pak. Saya mau maku dan secara formal pemilik ruko bilang apapun yang kamu lakukan, tolong pada saat dikembalikan dengan baik. Saya bilang iya. Saya tidak pernah ada masalah dengan itu. Justru yang mengalami kerugian di sini adalah Ibu Wiren Kamaludin, karena dalam perjanjian kontrak dengan pemilik ruko bahwa tidak boleh akan merubah bentuk atau apapun, ya kan, artinya bahwa dia pasang logo, dia bobok-bobok, dia ya kan congkel-congkel, dia apa, itulah menjadi kerusakan, menjadi tanggung jawabnya Ibu Ai. Kemudian dia pasang CCTV apa dan sebagainya, dia bongkar-bongkar, itulah menjadi kerugiannya Ibu Ai, gitu loh. Terakhir bukan dari 2024 kemarin ya. 2024 kemarin kan hampir setahun persis nih ya. Iya Pak. Kalau kita yang berjalan tadi dari kerugian paling besar apa? Yang dialami imigran dari bisnis itu jauh ke maksudnya atau seperti apa? Ya sudah pasti mental fisik saya kena ya Pak. Kepikiran terus, jadi kita nggak bisa kerja. Kerugian lain ya pastinya sewa berjalan terus, air, listrik. Lalu ruangan yang tidak pernah disentuh itu udah berapa, lalu ya kita juga mesti masang listrik besar karena dijanjikan akan masuk mesin besar ke dalam, tapi mesinnya kan masuk gitu. Ya saya sih tidak mau lebay-lebay Pak, saya bukan miliarder, nggak habis miliaran, saya cuma mau hidup tenang. Oke, ya. Terakhir. Ya.